Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, ummahat dan akhwat jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah majelis taklim rahimakumullah. Dalam kesempatan pengajian kita pada sore hari ini, insyaallah saya akan membawakan satu kisah yang indah. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana sikap, bagaimana kemuliaan daripada generasi pertama, yaitu generasi para sahabat atau sahabiah, yang mereka langsung mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Generasi sahabat, generasi terbaik, tidak tertandingi sepanjang masa. Generasi yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berkumpul di dalam diri para sahabat itu berbagai kemuliaan, berbagai kelebihan-kelebihan yang oleh karenanya kita berusaha untuk mencontohi para sahabat atau para sahabiah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat atau sahabiah disebut sahabat atau sahabiah itu punya 3 kriteria, ya, yang layak untuk disebut sebagai generasi sahabat. Itu kriterianya 3. Yang pertama, sempat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul, pernah hidup dan melihat Rasul dan beriman kepada Rasul serta mati, ya, wa mata 'alal Islam, dan mati di atas agama Islam. Jadi untuk bisa disebut generasi sahabat atau sahabiah, kriterianya 3. Sempat bertemu Rasul, melihat Rasul. Yang kedua, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mati di atas Islam. Ada orang-orang yang di zaman Rasulullah sempat bertemu Rasul, hidup bersama Rasul, tapi tidak beriman kepada Rasul.
dan mati dalam keadaan kafir, tentu tidak bisa disebut sahabat. Ada pula orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasul, sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah melihat Rasul. Ya. Hidup satu zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul, ya. Tapi dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa disebut generasi sahabat. Karena dia tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya yaitu Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni Al-Yamani. Ya, seorang pemuda dari Yaman, dari satu desa yang bernama Qarn, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji Uwais bin Amir Al-Qarni ini. Ya, Nabi tidak pernah bertemu, tapi Nabi tahu akan sosok Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pernah dari Yaman pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi qadarullah saat sampai di Madinah Rasulullah sedang safar sehingga tidak bertemu. Nah, Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu Rasulullah, hidup satu zaman tidak pernah bertemu, beriman kepada Rasul, tapi tidak bisa disebut sebagai generasi sahabat. Ya. Begitu juga sahabat Ahnas bin Qais. Ahnas bin Qais ini juga sama dengan Al-Qarni. Beriman kepada Rasulullah, hidup sezaman tapi tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang akan jadi pembahasan pada sore hari ini ada sosok generasi sahabat dan sahabiah yang karena mereka Allah menurunkan satu surat, satu ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ya. Yaitu kisahnya si Julaibib radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib seorang pemuda miskin, tidak punya rumah. Miskin, tidak punya rumah. Ya maaf, bukan termasuk pemuda yang tampan. Ya. Kemudian nasabnya juga tidak jelas. Tinggal di Madinah. Kadang dia tidur di sembarang tempat, kadang dia tidur di emper masjid atau di sufah Masjid Nabawi. Julaibib, pemuda miskin, tak punya rumah, ya. Kemudian dia juga tidak tampan. Tidur di mana dia ingin tidur, dia tidur, kadang di emper masjid. Tetapi dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Julaibib tidak banyak dikenal di antara para sahabat besar. Tidak tersohor Julaibib ini. Tetapi Julaibib ini punya dua kelebihan. Kelebihan Julaibib ini, dia kalau sholat berjamaah wajib harus di shaf yang terdepan. Yang pertama. Yang kedua, Julaibib ini kalau mendengar panggilan untuk jihad, dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia selalu menepati panggilan jihad. Dia tidak ingin tertinggal di dalam medan jihad dan dia mengambil bahagian di baris pertama. Ini Julaibib. Salatnya di shaf pertama. Kalau ada panggilan jihad, dia di barisan pertama. Pemuda miskin, hitam, ya, nasabnya nggak jelas, muka juga tidak tampan, tapi kelebihan Julaibib, sholat harus di shaf pertama. Kalau ada panggilan jihad, dia harus di barisan pertama. Ya, ya. Julaibib
Dia punya kebiasaan, orangnya Julaibib ini lucu ya, pembawaannya lucu, sering bercanda. Termasuk Julaibib ini sering mengganggu anak-anak kecil, bercanda, dia candain anak-anak kecil, sering bermain-main dengan anak-anak. Tapi dia bukan orang yang tidak normal, dia normal, tapi memang unik. Dia senang bermain dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak kecil. Termasuk dia kadang-kadang suka melucu, kalau ada wanita-wanita dia melucu sehingga banyak wanita tertawa. Julaibib ini pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tankah ya Julaibib? Apakah engkau tidak ingin menikah wahai Julaibib?" Julaibib mengatakan, "Biman ya Rasulullah? Dengan siapa saya harus menikah?" Rasulullah tersenyum. Besok bertemu lagi, Rasulullah bertanya, "Hal la tankah ya Julaibib? Apakah engkau tidak ingin menikah wahai Julaibib?" "Biman ya Rasulullah? Dengan siapa saya harus menikah?" Julaibib tahu diri. Saya ingin menikah, siapa yang mau dengan saya? Saya kata Rasulullah, "Benar engkau ingin menikah? Kalau benar engkau ingin menikah, tunggu." Kata Rasulullah, "Tunggu." Maka singkat cerita, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah seorang sahabat. Sahabat ini Rasulullah tahu bahwa sahabat ini mempunyai seorang anak wanita yang janda. Ya, sahabat ini dia punya seorang anak wanita janda, masih muda. Dan janda ini maaf sangat cantik sekali. Ya, sangat cantik sekali. Ternyata kebiasaan para sahabat itu kalau dia punya anak gadis, ya, punya putri, entah itu gadis atau janda, itu biasanya mereka melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan mereka, ini akhlaknya mereka. Jadi kalau ada orang sahabat, dia punya anak gadis atau punya anak ya janda, dia memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Siapa tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hajat kepada anaknya. Karena siapa yang tidak bangga ya menjadi suami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa tahu Rasulullah bisa menjodohkan anak-anak mereka dengan ya seorang pemuda yang soleh. Ya, siapa tahu melalui Rasulullah anaknya dapat pemuda yang soleh. Maka mereka memberitahu kalau ada anak gadis atau anak jandanya. Karena itulah Rasulullah tahu ada salah seorang sahabat yang punya anak gadis cantik dan janda. Tidak kaya. Dia tidak kaya, tapi dia mempunyai anak wanita yang janda yang sangat cantik. Satu hari dipanggillah si sahabat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, aku ingin melamar putrimu." Maka mendengar kata-kata Rasulullah ini, mendadak muka sahabat ini menjadi berseri-seri, sangat gembira. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, jika memang engkau mau, silahkan ya Rasulullah, dengan senang hati." Tapi kata Rasulullah, "Saya ingin melamar anakmu bukan untuk saya, tapi untuk si Julaibib." Mendadak muka sahabat ini berubah, kaget. Dia bayangkan anaknya cantik harus dinikahkan dengan Julaibib, ya, yang keadaannya seperti itu. Berubah air muka daripada sahabat ini. Maka sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa memberikan keputusan. Saya akan beritahu dulu ibunya.
ya anak saya akan runding dulu. Baik, kata Rasulullah. Singkat cerita, sahabat ini pulang, bertemu istrinya, kemudian sahabat ini menceritakan kepada istrinya, ya, "Hai istriku, barusan Rasulullah memanggil aku, kemudian menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar putri kita." Betapa gembiranya si ibu ini mendengar Rasulullah ingin melamar putrinya. Kata ibunya, "Masya Allah, silahkan, beri saja. Ini satu kehormatan untuk keluarga kita. Ya. Ambil, berikan kepada Rasulullah." Kata bapaknya, "Tunggu dulu. Rasulullah melamar putri kita bukan untuk Rasulullah, tapi untuk si Julaibib." Mendadak muka ibunya menjadi kecut, berubah pucat. Kata ibunya, "Julaibib?" "Oh," kata ibunya, enggak. Tidak akan, sekali-sekali tidak akan anak kita nikahkan dengan Julaibib. Beritahu Rasulullah. "Berarti keputusanmu engkau tolak pinangan Rasulullah?" "Ya," kata ibunya. Ketika bapak dan ibu ini sedang menyampaikan hajat Rasulullah, anak wanitanya ini mendengar dari dalam kamar. Ya, anak wanitanya ini mendengar percakapan bapak dan ibunya ini. Ketika bapaknya ingin keluar dari rumah, ingin menyampaikan keputusan daripada ibunya bahwa lamaran Rasulullah untuk Julaibib ditolak, maka si anak wanita ini keluar dari kamarnya. Dia panggil bapaknya, "Tunggu dulu. Wahai ayah, tunggu dulu." Ya. Kata si anak wanita ini, "Siapa tadi yang ingin melamar saya, wahai ayah?" "Rasulullah yang ingin melamarmu, tapi bukan untuk Rasulullah. Untuk si Julaibib." Lantas apa kesimpulan ayah dan ibu? "Kami berdua tidak setuju." Ya, kami berdua tidak setuju. Apa kata gadis ini? "Aturiduna antaradda amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ayah dan ibu ini akan menolak apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qadran yahu li nafsi afala ardahu li nafsi." Rasulullah telah ridha kepada Julaibib, apakah aku tidak ridha kepada Julaibib? Maka kata si putri ini, "Beritahu Rasulullah, saya siap menikahi Julaibib, ya, karena Allah dan Rasulnya." Inilah mental generasi para sahabat dan sahabiah. Ya, alangkah beraninya, ya, bapak dan ibu menolak keputusan Rasulullah. Ya, Rasulullah ridho kepada Julaibib, masa aku harus tidak ridho kepada Julaibib? Ketika peristiwa ibu, bapak dan anak ini, kesimpulannya si ibu dan bapak ini menolak, Allah turunkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Yang artinya tidak pantas, tidak patut bagi orang yang mengaku beriman, baik laki-laki maupun wanita, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, kemudian dia harus memilih keputusan yang lain. Tidak pantas, kata Allah. Turun ayat, ya, karena peristiwa ini. Ya. "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina."
Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan, jika Allah dan Rasulnya sudah membuat satu aturan, kemudian orang yang mengaku beriman ini menolak aturan atau keputusan ini, mengambil aturan atau keputusan yang lain, berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan dia telah berbuat dosa. Wa may ya'sillaha, dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasuluh, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Jadi siapapun orangnya, beriman laki maupun wanita, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu aturan, kemudian aturan ini ditolak, dia ikuti hawa nafsunya, mengikuti keputusan atau aturan yang lain, ini dianggap sudah maksiat kepada Allah dan Rasul, dan sudah dikatakan oleh Allah sesat dengan sesat yang nyata. Coba bayangkan hari ini berapa banyak manusia masuk dalam kategori ini. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia katakan B. Allah dan Rasulnya harus mengatakan ke barat, dia ke timur. Allah dan Rasulnya memerintahkan satu perbuatan, dia tolak perbuatan ini. Orang yang seperti ini terlalu banyak. Mengaku beriman, tapi tidak ingin tunduk atas keputusan Allah, atas keputusan Rasulullah. Maka karena peristiwa ini turunlah surat Al-Ahzab ayat 36 ini. Jibril memberitahu Rasulullah tentang ayat ini diturunkan Allah. Saat itu juga, sebelum si bapak ini keluar dari rumah, Jibril alaihissalam sudah membawa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Al-Ahzab ayat 36. Maka singkat cerita, si bapak akhirnya pergi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sudah Rasulullah, silahkan nikahkan anak saya dengan Julaibib, anak saya ridho dan kami pun setuju wahai Rasulullah. Maka singkat cerita, nikahlah mereka berdua. Ya, seorang janda muda cantik mendapat suami seorang Julaibib yang itu tadi ya, miskin, nasabnya tak jelas, tidak juga tampan. Ya, kalau bahasa sekarang status sosialnya dianggap rendah. Ya, karena imannya si sahabiah ini kepada Allah dan Rasulnya, dia kalahkan nafsunya. Saat itu ibunya sempat ngomong kepada bapaknya, anak kita ini berapa banyak laki-laki yang kita tolak. Kok sekarang harus kita nikahkan dengan Julaibib? Si anak mendengar itu keluar dari kamarnya, kemudian berkata seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, maka nikahlah Julaibib ya dengan janda muda yang cantik ini. Ya, di hari pernikahan itu, ya, Masya Allah, sore hari menjelang malam hari, sahabat mengumumkan satu pengumuman. Pasukan Islam akan memberangkatkan pasukan perang. Ya. Ada pengumuman yang diumumkan oleh para sahabat. Ya khailullahi irkabi, ya khailullahi irkadi, ya khailullahi irkabi. Wahai kuda-kuda Allah irkabi, wahai kuda-kuda Allah, wahai mujahid, siapkanlah tungganganmu. Ya khailullahi irkabi, wahai kuda-kuda Allah, siapkan tungganganmu, kita akan pergi berjihad. Julaibib di malam hari tidak tenang dia. Ya, dia berpikir, apakah saya ini harus di rumah menikmati malam pertama dengan istri saya, ataukah saya harus berangkat jihad? Maka iman Julaibib lebih dominan daripada hawa nafsunya. Kecintaan Julaibib kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya lebih daripada kecintaan kepada istrinya. Singkat cerita, Julaibib termasuk orang yang ikut serta dalam pasukan perang yang diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Singkatnya, setelah selesai peperangan,
Biasa Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa-siapa yang wafat? Ya, siapa-siapa yang wafat? Maka para sahabat melapor, ya, ya Rasulullah, si fulan sudah syahid, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Nabi tidak tenang. Dari yang dilaporkan telah syahid, dari pasukan yang tersisa, Nabi tidak melihat Julaibib. Maka Nabi bertanya, aku kehilangan Julaibib. Coba cari di mana Julaibib. Akhirnya, subhanallah, sahabat mencari, ternyata Julaibib didapati mayatnya agak jauh dari tempat para sahabat yang lain yang terbunuh. Julaibib ternyata sudah syahid. Di sekitar Julaibib ini ada 7 musyrikin. Ada 7 orang-orang musyrik di sekitar mayat Julaibib yang ikut mati bersama Julaibib. Maka Rasulullah pergi ke tempat itu, melihat ternyata benar Julaibib syahid. Di dekatnya ada 7 musyrikin yang mati. Datang Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, sahabatmu Julaibib, dia telah membunuh 7 musuh Allah dan dia pun terbunuh oleh musuh Allah. Maka saat itu Rasulullah memerintahkan Julaibib untuk diangkat dan memerintahkan para sahabatnya menyiapkan kubur untuk para sahabat yang syahid. Ada yang ajib, ada yang istimewa. Banyak sahabat yang syahid ketika itu, tapi hanya jasadnya Julaibib yang dipeluk oleh Rasulullah SAW. Hanya jasadnya Julaibib yang dipeluk oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika sahabat, hadis ini sahih. Kisah ini ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ada dalam kitab Imam Ibnu Katsir. Riwayat ini sahih, riwayat Imam Ahmad melalui jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik, ketika para sahabat sedang menyiapkan kuburan, jasad Julaibib ini dipeluk oleh Rasulullah dengan kedua tangan Rasulullah di atas dada Rasulullah. Kata Rasulullah, hadza minni wa ana minhu. Hadza minni wa ana minhu. Dia ini bagian daripada diriku dan diriku merupakan bagian daripada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma atyaba rihuka wa ahabbakallahu wa rasuluh. Alangkah harumnya bau jasadmu, hai Julaibib, dan alangkah Allah dan Rasulnya cinta kepadamu, hai Julaibib. Sehingga ketika sahabat yang menggali kubur hampir selesai, mendadak Rasulullah sambil membersihkan, ya, tanah yang menempel di jenggot Julaibib, sambil memeluk erat Julaibib, mendadak Rasulullah kaget, kemudian membuang mukanya, sehingga sahabat yang lain pun kaget. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau berpaling? Kata Rasulullah SAW, saya malu melihat betis-betis istri Julaibib dari kalangan hurun ain, dari kalangan bidadari yang bermata jeli yang berlomba mendekati Julaibib. Saya malu, kata Rasulullah. Ya. Masya Allah, ini Julaibib. Istimewanya seorang Julaibib yang fakir, nasabnya tidak jelas, miskin, tidak dikenal, tapi mulia di sisi Allah, mulia di sisi Rasulullah SAW. Begitu juga si wanita yang janda ini, anak orang miskin, tapi karena taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya, rela dia nikah dengan orang yang seperti itu, dengan Julaibib yang seperti itu. Di hari pernikahan si wanita dengan Julaibib ini, Rasulullah berdoa untuk si wanita ini, Allahumma subba alaihal khaira sabba wa la taj'al aisyaha kaddan kadda. Ya Allah,
Lancarkanlah rezekinya wanita ini selancar-lancarnya, dan jangan engkau sulitkan penghidupannya. Singkat cerita, setelah syahidnya Julaibib, si jandanya Julaibib ini, karena doa Rasulullah, kata sahabat Anas bin Malik, saya tidak melihat ada wanita di Madinah ini yang lebih royal, yang lebih sosial dalam berinfak, lebih mengalahkan jandanya Julaibib. Kata Anas bin Malik, tidak saya lihat wanita di Madinah ini yang tangannya lebih terbuka untuk berinfak mengalahkan jandanya Julaibib. Dan kata sahabat Anas bin Malik, setelah syahidnya Julaibib, Allah mentakdirkan keluarga wanita ini dan kedua orang tuanya, Allah limpahkan rezeki yang selimpah-limpahnya karena doa Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah mendoakan wanita ini? Karena taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya, sesuatu hal yang sulit diterima oleh akal. Seorang wanita cantik rela menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Karena apa? Taatnya kepada Allah dan Rasul. Kita mau cari di mana hari ini orang seperti itu? Sulit. Tapi inilah mental para sahabat dan mental para sahabiah. Ya, Rasulullah doakan, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada wanita ini selimpah-limpahnya, dan jangan engkau sulitkan penghidupannya. Ya, janda Julaibib dan keluarganya menjadi orang yang banyak hartanya setelah syahidnya Julaibib. Apa kesimpulan dari kisah ini? Yang pertama, Allah dan Rasul itu tidak melihat sosok kita, tidak melihat tampang kita, gantengkah, cantikkah, turunan ningratkah, mata birukah, banyak hartanya kah? Bukan itu yang dilihat Allah. Tapi Allah melihat amal kita, ketakwaan kita kepada Allah. Qulub. Wallahu la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulub wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampang kita, Allah tidak melihat jasad kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Julaibib tidak ingin tertinggal di saf depan dalam sholat. Julaibib dia tidak ingin tertinggal dalam barisan jihad. Julaibib taat sama Allah dan Rasulnya. Wanita yang tadi itu rela dia mengambil keputusannya Rasulullah SAW, dia kalahkan hawa nafsunya. Inilah mental generasi terbaik sepanjang masa. Kisah Julaibib. Ya, hikmah yang kedua, tadi Julaibib seperti itu. Di mata manusia dia tidak terkenal, tapi di mata Allah dan Rasulnya, karena amalnya dia dikenal oleh Allah dan dia dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua tentang gadis ini. Gadis ini hikmah dari kisah ini. Gadis ini rela dia kalahkan hawa nafsunya. Sebetulnya kalau dia tolak, menurut ukuran orang awam hari ini wajar. Dia perempuan cantik, banyak laki-laki yang ditolak. Harus menikah dengan Julaibib yang fakir, nasabnya tak jelas, tidak pula tampan. Kalau timbangan pikiran orang hari ini, kalau dia tolak wajar. Tapi karena imannya kepada Allah, tapi karena taatnya kepada Rasulullah SAW, hawa nafsunya dikalahkan dengan iman dan taatnya kepada Rasulullah SAW. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, itulah kisah Julaibib dan sahabiah yang karena mereka ini Allah turunkan satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada kisah ini. Demikian saja pengajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri, kurang dan lebihnya wal-'afwu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.